Halo semuanya, gue Mikal dan ini adalah Realme GT Neo 3. Ya, ini adalah Realme GT Neo 3 yang baru aja launching ya. Dan ini tuh bukan yang 80 watt, ini yang 150 watt. Jadi sebenarnya ada dua versi Realme GT Neo 3. Ada yang 80 watt dan ada yang 150 watt. Ini yang 150 wattnya. Langsung aja kita buka. Dusnya ini seperti layaknya Realme yang biasa-biasanya ya, yang flagshipnya juga sih ini yang memanjang gitu ya bentuknya ya. Dan ini tuh warnanya hitam semua. Kalau sebelumnya si GT2 Pro itu putih semua, ini hitam semua kebalikannya. Masih ada segelnya nggak ya? Ini masih ada segelnya, kita buka dulu. Nah, udah kan ya? Udah. Terus, lihat nih ya, ini Realme GT Neo 3 tulisannya 150 watt, ada 5G-nya. Realme polos, Realme GT Neo 3 150 watt, polos, dan di belakang ini kita lihat ada beberapa key selling point-nya ya. Realme GT Neo 3 150 watt, 150 watt Ultra Dark Charge, Dimensity 8100 5G processor, dedicated display processor, sama Sony IMX766 OIS kamera. Ini adalah salah satu sensor kamera yang bahkan dipakai di kamera HP flagship. Kemudian di bawahnya ini ada sedikit keterangan nih yang varian warna biru nitro yang RAM-nya 12 GB dengan storage-nya itu 256 GB. Oke, nggak pakai lama, langsung kita buka aja. Keras juga. Aduh, ya buka. Seperti biasa ya, hey welcome to Realme Family. Warnanya kenapa putih ya? Ya lucu sih, putih dan hitam ini kontras banget. Di dalamnya seperti biasa ya kita ketemu ininya, si kitab-kitabnya, sama ada SIM card injectornya, keluarin dulu karena ntar masih dipakai. Kemudian ada Realme GT Neo 3-nya dulu, pinggirin dulu. Itu barusan terasa agak berat dikit. Kemudian di sini ada casingnya yang lagi-lagi ini yang agak hitam transparannya atau mungkin agak smoky black gitu. Ya entah kenapa Realme milihnya yang smoky black gini ya. Oke. Terus ada si kabel chargernya yang ini yang Type C to C ya tuh. Yang Type C to C, kelihatan nggak nih Type C to C ya. Nice. Udah makin umum aja Type C to C ini. Kebanyakan dipakai yang di HP-HP flagship sih. Masukin dulu, aduh. Kemudian ada kepala chargernya, ini kepala chargernya yang cukup besar ya. Tentu saja ini Type C. Dan ini mana keterangan wattnya, oh di sini. Waduh, kebaca nggak nih? Seharusnya sih ini Ultra Dark Charge 150 watt ya. Tulisannya agak kebaca, kecil, jadi ya kita percaya aja sama Realme. Ya nggak mungkin nipu kita juga sih soalnya. Oke. Terus apa lagi? Di sini udah kosong, udah itu doang kok. Rapihin dulu. Nah, lanjut. Ini kita buka si Realme GT Neo 3-nya. Waduh, ini warnanya cakep. Ya, ini pernah gue lihat sebelumnya. Itu warnanya ini salah satu warna yang menarik ya, karena warnanya tuh gimana ngomongnya ya, cakep sih. Ini warna yang biru nitro, walaupun gua ngerti kenapa ada nitro-nitronya, tapi warnanya nih cakep. Dan kalau dari sisi gua ini sih gua ngeliatnya ini kayak kok agak keungu-unguan ya. Terus di sini ada stripe-nya atau strip putih. Belakangnya ini halus loh, belakangnya halus dan cantik ya. Maksudnya gimana jelasnya, ini enak dipegang di tangan, halus, model-model yang made gitu, nggak terlalu meninggalkan sidik jari juga. Dan ya sebenarnya nggak terlalu tebal-tebal amat juga sih ya kalau gue pegang ini ya. Oke, di bagian bawahnya ini langsung aja kita lihat, ini ada SIM card tray-nya, terus ada mikrofon, terus ada si USB Type C sama loudspeaker. Terus coba kita lihat ini SIM card tray-nya isinya itu konfigurasinya gimana. Langsung aja ini 2 nano SIM card ya, nggak bisa hybrid, 2 nano SIM card only. Plug. Di bagian kanan ada tombol power yang ada teksturnya sedikit, ada gerigi-geriginya gitu dikit.
Di sebelah kiri ada tombol volume up and down. Di bagian atas ini ada mikrofon sama ini mungkin lubang keluaran loudspeaker, sedikit lubang suara gitu kali ya. Kemudian di bagian belakang ini ada konfigurasi 3 buah kamera, 1 LED flash, dan di sini tuh ada tulisannya sedikit nih, 50 megapiksel matrix OIS kamera, sama yang ada tulisannya nih Realme Dare Tulip. Oke, kita coba nyalain, habis itu gua akan balik setelah setting sedikit. Oke, gue udah kembali dan ini tampilan awal dari si Realme GT Neo 3 yang warna biru nitro ya. Birunya cakep kan ya? Cakep kan ya? Terus langsung aja kita lihat ini di settingannya. Ini dia tuh sisa berapa gigabyte sih yang kepake. Nah, ini tuh pakai Realme UI 3.0 dengan storage-nya itu kepake 24,7 GB dari 256 GB. Prosesornya pakai Dimensity 8100. Dan RAM-nya ini 12 GB ya, di atas Android 12. RAM-nya ini bisa dipakai, ada virtual RAM expansion-nya, bisa ditambahin dari 3, 5, sampai 7 maksimalnya. Jadi kalau ditambahin 7 berarti 12 plus 7, 19 GB, itu sudah wow ya. Kemudian kita lihat kelengkapannya apa lagi. Untuk displaynya kita lihat, displaynya ini ada pilihan screen refresh rate-nya ya, ada yang auto select, ada yang high 120 Hz atau di standar di 60 Hz. Gue sih biasanya pakai auto select aja ya, biar dia menentukan sendiri refresh rate-nya itu yang cocok untuk HP-nya itu di berapa. Kemudian buat yang nanya ini ada NFC atau enggak, jawabannya adalah mana NFC-nya? Ya, ini ada NFC-nya ya. Terus di sini juga ada yang namanya GT Mode. GT Mode ini tuh lebih dikencengin lagi performanya, biasanya sih untuk ya tuh ada animasinya, biasanya sih untuk ya mungkin kamu yang pengen main game lebih lancar lagi. Cuman kalau gue sih pribadi jarang ya pakai yang GT Mode, pakai yang biasa aja ya udah bagus deh. Cuman itu nanti di video reviewnya ya. Terus apalagi mau dicoba kameranya, boleh yuk kita coba lihat kameranya. Di kameranya itu ada mode apa aja. Nih kita masuk ke mode yang biasa, minggirin dulu dari paling kiri itu ada night mode. Night mode bisa dipakai di lensa ultrawide dan lensa wide-nya ya. Ada mode street. Kemudian ada mode video. Videonya ini bisa maksimal di 4K. 4K-nya bisa di berapa? Kita cek. 4K-nya bisa di 60 fps. Oke, 4K-nya bisa di 60 fps ya. Kalau di ultrawide-nya ya nggak bisa 4K 60 fps, hanya bisa di 1080. Terus kita pilih ini bisa nggak 60? Nggak bisa, 1080 30 fps ultrawide ya. Kemudian kalau di selfie-nya videonya itu di sebelah kiri 1080 sama 720. Pilihannya nggak ada 60 Hz ya, kayaknya nggak ada 60 Hz, jadi hanya 30 Hz saja ya. Jadi untuk selfie 1080 30 fps videonya. Dan di foto ada pilihan HDR auto, AI 4:3, 1:1 dan 9 sama full. Kemudian ada mode portrait juga, ada mode 50 megapiksel, ada more itu ada pro, pano, ultra makro, movie, slow mo, time lapse, dual view video, ada dual view video, text scanner sama tilt shift. Ini yang pro-nya pilihannya sudah cukup lengkap ya. Ada ISO-nya, ada ini shutternya, ada EV-nya, ada manual fokusnya, dan ada white balance-nya. Nice mode. Untuk mode pro-nya itu sudah cukup banyak pilihannya ya. Kemudian apalagi? Yuk kita coba cek mungkin suaranya ya, sama layarnya itu hasilnya seperti apa sih. Kemudian kita lihat yuk ini maksimalnya bisa di resolusi berapa. Resolusi maksimalnya itu bisa maksimal di 2160p 60 HDR ya. Jadi ini kualitas layarnya pastinya udah bagus. Langsung aja play. Ya kira-kira kayak gini ya contoh hasil keluaran videonya.
Ini kalau dari hasil videonya sih, hasil warnanya itu terlihat bagus ya, nggak ada masalah dengan ini. Cuman ini kok nggak bisa di zoom in gitu ya, nggak bisa digedein gitu. Ya nggak tahu deh kenapa nggak bisa digedein. Terus untuk hasil keluaran suaranya kira-kira seperti ini ya. Oke, seperti yang kalian dengar ya, mungkin suaranya itu emang nggak yang terlalu besar, bassnya juga nggak terlalu kedengaran, cuman ada tipis-tipis ya. Dan seperti biasa, suara yang di sini lebih kecil daripada suara yang di sini ya. Tapi overall untuk suaranya masih oke lah, nggak menyakitkan telinga kok. Kemudian kalau kalian perhatikan lagi, ini bagian bezel bawah dan atasnya itu udah ya kira-kira sama lah ya tipisnya, gini gue demen sih. Jadi bentuknya terlihat bagus, sudah serasa HP flagship. Dan ini ada punch hole di tengah, itu gue lebih demen sih punch hole yang di tengah daripada yang di kiri ataupun yang di kanan ya. Plus bagi yang nanya ini dapat screen guard atau enggak, jawabannya udah ada screen guard di sini, udah dipasangin. Ya walaupun tipis dan mungkin ya kalian akan harus beli screen guard lagi buat gantiin screen guard yang satu ini setelah ya lecet-lecet halus mungkin ya. Terus apa lagi? Terus kita coba nih ya pasang si casingnya yang berwarna smoky black transparent ini. Dan kira-kira seperti ini kalau dipasangin casingnya, yang justru ya itu kenapa pilihnya smoky black sini, jadi nggak kelihatan cakepnya gitu loh. Transparan ya kenapa nggak transparan aja, soalnya ya lebih bagus kan, warna birunya lebih kelihatan dibandingin warna birunya agak terhalang kayak gini. Kemudian kesan apa lagi ya? Kesan pertamanya, ini HP yang enak juga di tangan. Ternyata nggak terlalu tebal ya. Baterainya itu 4500 mAh, chargernya 150 watt, layarnya bagus, kameranya 50 megapiksel yang nanti akan kita coba di video reviewnya. Oh iya, ini fingerprint scannernya. Ya kira-kira seperti itu ya. Dia juga ada face unlock-nya. Ya, ini gue belum setting sih face unlock-nya, baru fingerprint scanner-nya aja. Dan kira-kira seperti itu performanya. Dan ya nanti ya kita lihat di video reviewnya sebagus apa sih si Realme GT Neo 3 ini. Oke, gue rasa sampai di sini dulu untuk video gue kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini karena akan sangat membantu channel ini. Dan sampai berjumpa di video berikutnya. Dah.